Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan memasuki tatap muka ke-6 untuk mata kuliah interpersonal skill. Ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ini adalah beberapa skill yang dirasa penting, gitu ya. Interpersonal skills yang dirasa penting yang harus teman-teman miliki. Kita sudah belajar beberapa skills di tatap muka sebelumnya. Hari ini kita akan fokus pada skills yang kita sebut dengan decision making. Oke, jadi bismillah kita akan coba belajar hari ini tentang decision making. Nah, bagaimana sih bisa muncul sebuah keputusan gitu ya. Nah, kemarin kan teman-teman juga mungkin pernah belajar atau pernah mengetahui ada yang kita sebut dengan persepsi. Nah, sebuah keputusan itu pasti akan muncul berdasarkan persepsi atau sudut pandang kita dalam melihat sebuah masalah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, gimana persepsi itu bisa muncul? Nah, persepsi itu muncul kalau ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah sensasi atau ada rangsang. Rangsang di sini tuh rangsang apa? Rangsang yang diterima oleh seluruh panca indera kita. Jadi segala sesuatu hal yang kita lihat itu adalah rangsang, itu adalah sensasi. Segala sesuatu hal yang teman-teman cium, teman-teman raba, teman-teman sentuh, teman-teman kecap di lidah, itu semua merupakan bentuk sensasi. Kalau kita sudah mendapatkan sensasi, sudah mendapatkan rangsang, maka faktor kedua, kita harus sadar, aware. Ketika kita menerima rangsang tersebut, posisi kita harus sadar. Nah, yang ketiga, kita melakukan interpretasi di dalam otak kita, ini apa sih sebenarnya ya? Itu juga dengan melihat masalah. Kita lihat di depan mata kita, itu masalah. Lalu kita sadar bahwa itu memang masalah gitu ya. Dan yang terakhir tergantung nih otak kita mau mengolah informasi itu atau enggak. Kalau misalkan otak kita mikir nggak penting nih, ya udah nggak muncul tuh persepsi. Dan akhirnya kalau tidak ada persepsi tidak akan ada decision yang akan kita ambil ya. Jadi setelah ada sensasi, yang kedua kita sadar, yang ketiga kita harus mau menginterpretasi data tersebut di kepala kita sampai akhirnya muncul yang namanya persepsi. Alright. Proses dari decision making itu sendiri sebenarnya terdiri dari sejumlah tahapan, teman-teman. Dimulai dari fase yang kita sebut dengan initiation, ya. Namanya juga initiation, berarti apa sih? Inisiasi kan. Inisiasi itu kan awalan. Nah, sampai akhirnya initiation ini akan berubah menjadi legitimation. Legitimation itu apa? Legitimate bahasa dasarnya, artinya pengesahan, disahkan keputusannya. Nah, dari dua proses ini muncullah proses yang lebih rigid, yaitu yang di bawahnya, yaitu proses intelligence, design, dan juga choice. Kalau misalkan proses intelligence, ini yang kita sebut dengan proses di mana kita mengetahui atau memahami situasi situasi kita tuh sekarang ada di mana sih, misalkan kita ternyata menghadapi masalah, situasinya adalah keluarga, situasinya adalah di kantor misalkan. Ini proses intelijensia kita memahami di situasi apa sekarang kita menghadapi sebuah masalah. Lalu yang kedua kita sebut dengan design activity. Aktivitas yang dilakukan dalam desain ini adalah proses menemukan masalah itu sendiri, lalu kita mengembangkan alternatif-alternatif apa yang bisa kita ambil, lalu kita analisis dan pada akhirnya kita apa? Kita membobotkan mana yang lebih baik, mana yang mungkin dijalankan, mana yang sekiranya ini bagus sih idenya, tapi kayaknya baru visible 5 tahun lagi deh. Nah, itu proses itu semuanya ada di dalam proses desain. Lalu milih keputusannya di mana? Nah, milihnya ada di fase terakhir yang kita sebut dengan choice. Ya, nah, bagaimana memilih? Bagaimana choice dari beberapa alternatif yang ada? Kita pilih the best solution problem misalkan. Nah, ada setidaknya 5 cara yang bisa teman-teman pilih dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang intuisi. Nah, jadi
Apa sih intuisi? Teman-teman pasti sering dengar dong. Intuisi gue berkata, cie gitu kan, apalagi anak-anak indie sambil minum kopi, sambil melihat matahari terbenam gitu ya, atau hujan turun itu kayaknya ngomongnya terkait intuisi terus, bentar. Jadi intuisi ini adalah ide atau gagasan yang muncul dari diri kita sendiri atau dari seorang individu yang dia gunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tapi menariknya, intuisi ini diambil tanpa didahului dengan analisis yang disengaja. Jadi kalau misalkan lu beneran riset, lu bikin kuesioner, itu bukan intuisi. Intuisi itu lu memang dengan sengaja, gue nggak mencari data-data, gue tidak menganalisis segala sesuatunya, gue ngikutin kata hati gue. That's intuisi. Ya. Nah, ini memang sudah diperdebatkan sejak lama oleh para ilmuwan gitu ya. Intuisi itu bisa dipercaya atau enggak sih? Nah, tapi sebelum kita membahas itu, kita harus tahu dulu intuisi ini munculnya dari mana, teman-teman. Jadi intuisi itu bisa muncul karena otak kita memiliki dua sistem kerja. Ada sistem sadar dan sistem bawah sadar. Oke. Nah, sistem bawah sadar ini bukan berarti kita posisi tidur ya. Jadi karena apa namanya dibilangnya bawah sadar seakan-akan kita pingsan, kita tidur, kita koma, nozonzalik. Enggak, bukan itu maksudnya. Artinya sistem bawah sadar itu tanpa perlu otak meminta, ini udah bekerja sendiri nih. Nah, itu namanya sistem bawah sadar. Contoh, pernah nggak lu bilang, paru-paru, nafas ya selama 24 jam ke depan? Perlukah lu meminta untuk paru-paru bekerja supaya dia mau ngambil nafas dan mengeluarkan nafas? Enggak kan? Tanpa lu minta, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, itu sudah bekerja sendiri. Tentu atas izin Allah ya, cuma dalam hal ini maksudnya otak kita tidak perlu memberikan instruksi agar dia harus bekerja. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar ini diatur oleh otak yang mana? Otak yang kanan, teman-teman. Ya, sedangkan otak kiri kita dia mengatur sistem sadar. Nah, dari dua hal ini, kira-kira intuisi itu ada di mana? Sistem sadar atau sistem bawah sadar? Coba. Tadi kata kuncinya tanpa kita menganalisis terlebih dahulu. Nah, jelas ya, intuisi itu adanya di sistem bawah sadar. Kalau sistem sadar, lu nyuruh dulu nih, yuk kita analisis tuh, itu baru sistem sadar. Yuk kita buat kuesioner tuh, itu baru sistem sadar. Yuk kita gunakan SPSS, mana nih, apa namanya, tabel R-nya, tabel Z-nya berapa nih poinnya. Nah, itu sistem sadar. Tapi kalau intuisi, itu masuknya ke sistem bawah sadar. Ya. Jadi gimana? Apakah intuisi yang dikembangkan oleh sistem bawah sadar otak kita itu bisa dipercaya? Nah, jadi ini banyak banget apa ya penelitian yang sudah dilakukan sebetulnya oleh para ilmuwan ya. Jadi ada salah satu yang cukup terkenal itu hasil risetnya adalah ilmuwan kita melakukan penelitian terhadap nurse apa ya terhadap perawat. Nah, perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Jadi dia mengambil beberapa sampel, sebagian adalah perawat-perawat yang punya jam terbang yang sudah lama, yang sudah panjang. Jadi dia misalkan sudah 10 tahun bekerja, 15 tahun bekerja sebagai perawat. Nah, sisa sampelnya itu merupakan orang-orang perawat-perawat yang jam terbangnya masih sedikit. Nah, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ternyata kalau kita sudah memiliki jam kerja atau jam terbang atau pengalaman yang panjang, maka intuisi itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena setiap pengalaman kita itu akan direkam oleh otak. Dan otak itu punya database. Nah, ketika otak memberikan suggestion ke dalam hati kita, intuisi itu diberikan suggestion dalam bentuk intuisi, itu merupakan akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Tapi lagi-lagi kita nggak perlu nyuruh otak. Otak buka ya draft file pengalaman gua 5 tahun yang lalu posisi di mana enggak. Itu sudah akumulasi otak bekerja langsung tanpa kita minta. That's akhirnya muncul yang namanya intuisi. Jadi apakah bisa dipercaya? Bisa selama lu punya jam kerja, jam terbang, pengalaman yang cukup panjang sehingga otak itu punya berbagai alternatif untuk bisa menghasilkan sebuah suggestion, ya. Yang kedua, pengalaman. Kita sering dengar bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, betul ya? Experience is the best teacher. Nah, tapi gue pengen bilang di sini bahwa
lu tidak perlu hanya belajar dari pengalaman diri sendiri di sini ya. Jadi pengalaman orang lain juga bisa kita jadikan pembelajaran. Maksudnya gini, kalau lu cuma belajar dari diri kita sendiri, dibanding lu bisa belajar pengalamannya seorang CEO handal, ya kenapa enggak gitu kan? Kalau lu hanya nungguin diri lu sendiri, lu nungguin diri lu jadi CEO baru lu belajar, ya nunggu sampai kapan kan gitu. Jadi daripada kita berhenti belajar dari pengalaman diri kita sendiri, kita juga bisa kok belajar dari pengalaman orang-orang sukses di luar sana yang bisa lu akses di YouTube, di Spotify, misalkan di podcastnya dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang bisa kita pelajari. Yang berikutnya adalah wewenang ya. Jadi kalau teman-teman tahu di sebelah kanan ini adalah gambar tentang how to manage konflik sebetulnya. Jadi ada 5 cara untuk bisa memanage konflik. Nah, yang pengen gue highlight sekarang itu adalah yang competing, yang ada di sebelah kiri atas. Karena ini ada hubungannya dengan wewenang. Jadi di competing, ini kira-kira gini, kita competing itu bahasa lainnya forcing ya, menekan. Jadi di sini kita menekan siapa? Kita menekan partner kita, menekan lawan kita agar dia mau menggunakan cara kita atau agar dia mau mendahulukan kita. Kira-kira itu competing. Nah, apa hubungannya dengan wewenang? Terkadang seorang bos ketika dia mengambil sebuah keputusan, terkadang dia nggak ngajak ngomong bawahannya, betul ya? Atau seorang apa ya, co-founder ketika dia ingin menghasilkan sesuatu, kadang dia belum berdiskusi panjang dengan co-founder yang lain, lalu dia ingin memutuskan sesuatu. Nah, itu dia competing. Dia pengen bilang kira-kira gini, kalau bos ke followers dia akan bilang gini, ini udah keputusan saya minta kamu kerjakan ya, gitu. Saya menggunakan wewenang saya punya wewenang lebih tinggi daripada Anda, saya minta keputusannya seperti ini, tolong kerjakan. Itu yang pertama. Atau kalau wewenangnya misalkan sama, misalkan tadi tuh co-founder belum ngobrol dengan co-founder lain, kan mereka secara strata sama dong, sama-sama co-founder, tapi dia bisa pakai competing. Nah, ini dilakukan kalau orang itu merasa gue yakin nih cara gue ini adalah cara yang paling tepat dijalankan sekarang. Please dong lu kasih kepercayaan dong ke gue. Tolong pakai dulu cara kerja gue. Nanti kita lihat selama 1 minggu ke depan. Kalau nggak works, yuk kita evaluasi lagi. Kebayang nggak? Jadi bisa jadi orang ngomong dengan yang sepantaran dengan dia, yang punya wewenang yang sama, tapi dia pengen bilang, tolong dong kasih kepercayaan, sekarang pakai cara kerja gue dulu. Karena gue yakin ide gue ini ide yang terbaik. Nanti kalau misalkan ini nggak works, nggak apa-apa deh. Kita evaluasi lagi, kita ambil keputusan lagi, nggak apa-apa. Nah, itu namanya competing. Kita forcing, kita menekan orang lain supaya cara kerja kita yang dipakai. Ya. Yang berikutnya ada lagi fakta dan rasional. Nah, ini sedikit mirip, cuman saya sudah kasih keyword apa sih perbedaan mendasar dari fakta dan rasional. Kalau rasional yang dilihat adalah kemanfaatannya. Jadi seberapa manfaat sih yang bisa dirasakan oleh stakeholder misalkan gitu ya dari decision yang kita ambil itu rasional. Tapi kalau fakta kata kuncinya jelas kita butuh data teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini apa namanya kita menggunakan fakta, kita menggunakan rasional, maka kita akan mendapatkan banyak sekali data dan banyak sekali pertimbangan terkait kebermanfaatan yang akhirnya kita punya tujuan jelas dan spesifik nih. Ini mau kita bawa kemana decisionnya. Ya, gitu ya. Jadi harus ada data, harus ada pertimbangan tentang manfaat yang akan diperoleh. Nah, makanya di sebelah kanan akan muncul tuh step by step bagaimana sih cara mengambil sebuah keputusan kalau kita menggunakan fakta atau kita menggunakan rasional. Nah, di situ ada poin kedua, identifikasi kriteria keputusan. Disinilah kita butuh banyak data, teman-teman. Misal, contoh paling gampang ini lu butuh apa namanya sebuah handphone. Jadi identifikasi masalahnya adalah saya butuh smartphone yang bisa digunakan untuk bisnis dan kuliah. Nah, itu masalah kan? Saya butuh smartphone bisa digunakan untuk bisnis dan kuliah. Oke, yuk kita cari identifikasi kriteria keputusan. Gua cari HP atau smartphone yang mereknya ya kalau nggak Samsung Oppo deh, misal gitu ya. Itu identifikasi kriteria keputusan yang pertama. Yang kedua, wah gue masih mahasiswa nih. Gue budgetnya ya semahal-mahalnya 3,5 juta. Nah, itu faktor yang atau identifikasi kriteria keputusan yang kedua. Yang ketiga, gue karena ini buat bisnis, nanti di bisnis gue harus bikin laporan keuangan dan administrasi keuangan dan lainnya, gue harus bisa baca dengan cukup jelas nih. Makanya layarnya
yang agak gede deh misalkan butuh berapa inch dan selebihnya dan seterusnya itu namanya identifikasi kriteria keputusan. Nah, setelah kita punya ini, tentu kita akan mencari dong data di toko A ada nggak HP yang memenuhi semua standar ini. Kalau ada apa saja. Di toko B gitu juga, di toko C begitu juga dan lain sebagainya. Nah, data itulah yang teman-teman harus pegang supaya bisa dianalisis nantinya. Jadi best solutionnya yang mana kira-kira, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan fakta yang beneran nih, fakta yang apa ya, yang ideal gitu ya, itu sebetulnya kita harus mengumpulkan semua data terlebih dahulu baru bisa dianalisis. Jadi kira-kira kalau lo mau beli handphone atau smartphone dan lo pergi ke ITC Cempaka Mas, maka lo harus keliling semua toko yang ada di sana, ngambil price listnya. Dari price list itu baru lo analisis mana best solutionnya. Tapi kan masalahnya itu butuh waktu yang sangat lama, betul ya? Sekarang zaman VUCA, segala sesuatunya cepat, kita banyak distraksi, banyak yang dilakukan. Nggak mungkin nih kalau menggunakan fakta dengan konteks yang sangat ideal seperti tadi. Maka muncullah yang kita sebut dengan fakta terbatas. Jadi apa itu fakta terbatas? Kita nggak perlu mengumpulkan dulu semua datanya, tapi once ketika lo masuk sebuah toko dan ternyata dia punya smartphone yang bisa memenuhi semua kriteria yang lo butuhkan, maka lo langsung beli yang itu. Kebayang ya? Jadi kalau yang tadi fakta konteksnya ideal, lu harus keliling semua toko, lu dapetin price listnya, lu analisis. Kalau fakta terbatas enggak, lu masuk ke toko A. Pak, saya punya kriteria 1, 2, 3, 5 sampai dengan 10 misalkan. Lu punya nggak smartphone yang bisa memenuhi 10 kebutuhan gue ini? Wah, nggak ada, Mas. Oke, pindah ke toko kedua. Toko kedua nggak ada, pindah ke toko ketiga. Ketika di toko ketiga ini ada, Mas ada nih, saya punya Samsung, layarnya sesuai dengan emas, budgetnya juga masuk, yang lain juga masuk, semua terpenuhi. Nah, tanpa lu harus masuk ke toko 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan seterusnya, langsung aja beli di toko ketiga. Itu yang kita sebut dengan fakta terbatas. Nah, jadi fakta terbatas ini adalah kita mengambil keputusan yang paling logis dan memungkinkan. Jadi kalau ditanya itu logis nggak? Logis. Karena tetap ada data, tetap ada identifikasi kriteria keputusan. Tapi karena kita waktunya terbatas, maka ini sifatnya minimal. Yang penting semua kebutuhan kita terakomodir dalam solusi tersebut. Ya, kira-kira itu yang kita sebut dengan fakta terbatas. Nah, ada apa aja sih error atau bias dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang pertama adalah over confidence. Kita salah bermain apa ya, arena perangnya salah lah, kira-kira gitu. Jadi karena kita terlalu yakin, ah tenang aja, lawan itu mah gue bisa. Misal gini, lu baru bikin kedai kopi kecil-kecilan, mohon maaf ya, misal. Lalu lu mengambil tempat ya, tempat jualan yang dekat dari for coffee misalkan atau apa ya, atau kopi lain hati dan lain sebagainya. Karena kita terlalu overconfidence, tenang aja, kopi gua nggak kalah kok enaknya dibanding for coffee, dibanding kopi lain hati, dibanding kopi kenangan, tenang aja nggak kalah kok gua. Nah, karena kita terlalu percaya diri, kita bermain di arena yang salah, siapa yang akan kalah? Ya tentu yang kecil ya, yang namanya atau brandnya belum dikenal, yang tempatnya tidak sebagus yang lain, tempatnya misalkan fasilitasnya nggak bagus tapi harganya sama. Nah, karena kita terlalu overconfidence, ini bisa menjadi decision making yang bias atau error. Ya. Yang kedua, ini kita sebut dengan confirmation bias. Kenapa di sini fotonya perempuan? Karena memang perempuan lah yang paling sering melakukan confirmation bias. Maksudnya apa sih? Jadi confirmation bias ini prinsipnya gini. Ketika seseorang itu curhat atau sharing ke temennya gitu ya. Bro, gue punya masalah nih. Menurut lu gue harus apa? Kira-kira gitu kan kalau orang mau curhat kan gitu. Nah, apakah orang yang curhat itu benar-benar minta saran temennya atau biasanya mereka cuma cari pembenaran? Secara umum orang yang curhat itu di otaknya dia sudah punya satu keputusan yang menurut dia benar biasanya ya. Jadi ketika dia sharing, dia bukan nyari alternatif solusi baru atau dia minta pendapat dari temennya. Dia sebenarnya mencari pembenaran dari temennya. Ketika temennya punya saran yang
kontraproduktif dengan apa yang sudah dia ambil di kepalanya, dengan keputusan yang sudah ada di kepalanya, maka dia akan denial. Tapi nggak gitu, tapi dia tuh udah, aduh gue bingung deh. Dia tuh udah ghostingin gue berbulan-bulan, nah, segala macam. Tapi kalau misalkan teman kita memberikan solusi yang sama dengan apa yang kita pikirkan di kepala kita, langsung, nah iya gue setuju deh sama itu. Karena itu dia sudah punya kecenderungan dari awal dia mau mengambil keputusan yang mana. Ini namanya confirmation bias. Jadi buat apa lu sharing? Kalau lu sebenarnya udah punya decision yang ada di kepala sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman semoga apa yang dipelajari hari ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan yang tetap rasional, tetap valid, agar keputusan yang kita ambil ini tepat sasaran dan tentu menjadi best solution untuk permasalahan kita. Oke, thank you. Gue tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.